Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mary Margareta Yulianti dengan C1C021176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aplikasi syariah tentang sumber hukum Islam. Yang pertama di sini mengenai pengertian, di mana sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi yang digunakan untuk menilai apakah perbuatan manusia telah sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber-sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam di dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan ulama ada 4. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sebagaimana hal ini tertuang di dalam Quran Surat An-Nisa 59. Selanjutnya urutan pengambilan hukum Islam. Urutan prioritas pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum. Pertama-tama, hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Jika ketetapan hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran, maka tetapkanlah hukumnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti sunnah. Jika rujukan ditemukan di dalam sunnah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam sunnah itu. Apabila rujukan tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan sunnah, baru dibolehkan merujuk pada putusan dari para mujtahid yang menjadi ijma atau kesepakatan bersama dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Jika ada, penetapan hukumnya merujuk kepada ijma tersebut. Sekiranya tidak ditemukan rujukan ijma dalam masalah tersebut, maka ditempuh qiyas, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ada ketentuan hukumnya. Selanjutnya jenis-jenis sumber hukum Islam yang ada 4, ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan kalam Allah sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kalam merupakan sarana untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat atau berbagi kehendak, lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun, di mana setiap ayat yang diturunkan kemudian dihafalkan oleh para nabi dan para sahabat sehingga sempurna menjadi sebuah Al-Qur'an. Sebagian ayat Al-Qur'an turun di kota Mekah sebelum peristiwa hijrah dan sebagian yang lainnya turun di kota Madinah setelah peristiwa hijrah. Ayat yang diturunkan pertama kali adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Sedangkan ayat yang terakhir adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Terdapat dua alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap. Yang pertama untuk menguatkan hati, dan yang kedua untuk mentartilkan Al-Quran. Selanjutnya mukjizat daripada Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai mukjizat yang hebat, tetap dan kekal sepanjang masa telah diakui oleh para cendekiawan pada masa lalu dan masa yang akan datang. Yang pertama adalah keindahan seni bahasa Al-Quran. Setelah membandingkan antara bahasa Al-Quran dengan syair dan karya sastra lainnya, akhirnya dapat disimpulkan bahwa bahasa Al-Quran itu sangat tinggi dan berbeda dengan jenis syair serta karya sastra manusia pada umumnya. Allah menentang manusia dan jin untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Al-Quran kemudian menjawab sendiri bahwa sekalipun semua manusia dan jin berkumpul dan berkolaborasi, mereka tidak akan pernah mampu untuk mentiadani, di mana hal ini tertera dalam Quran Surah Al-Isra ayat 88. Lalu yang kedua adalah kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam, kisah kaum Ad dan Samud, kaum Lut, kaum Nuh, kaum Nabi Ibrahim, Musa berserta kaumnya, lalu kasus Fir'aun, Maryam dan kelahirannya, kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih, dan sebagainya. Yang semuanya benar, yang sesuai dengan rasional menurut Quran Surat Ibrahim ayat 9. Selanjutnya adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Misalnya, pemberitaan Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa Romawi kalah, terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 5. Lalu kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi, yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada satu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkannya saat Al-Quran diturunkan. Misalnya, Al-Quran menjelaskan realitas ilmiah tentang kejadian langit dan bumi, seperti dinyatakan bahwa langit dan bumi itu dulunya berasal dari suatu gumpalan, kemudian terjadi ledakan yang membuatnya terpecah-pecah menjadi beberapa planet, menurut Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Demikian juga dengan penciptaan manusia menurut Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Selain itu, penjelasan mengenai mukjizat Al-Quran juga memiliki fungsi sebagaimana dijelaskan oleh Zahra pada tahun 1999. Selanjutnya, alasan
Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memuat seluruh aspek hukum berkaitan dengan akidah, syariah, serta akhlak yang terjaga keasliannya dan keautentikannya. Oleh karena itu, wujud pengalaman dari keimanan kepada Allah, Rasul, dan kitabnya dilakukan dengan menerima dan melaksanakan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran secara utuh, bukan dengan sebagian dan mengingkari sebagian yang lainnya. Mencari dan mengembangkan harta benda dan kekayaan diperbolehkan dalam Islam, sepanjang hal itu dilaksanakan dalam koridor yang benar dan halal, yaitu melalui pekerjaan dan atau perniagaan halal yang saling rela. Al-Quran juga mengatur mengenai hukum keluarga. Penjelasan hukum keluarga ini dicantumkan dalam Al-Quran antara lain tentang pernikahan, mahram, perceraian atau talak, macam-macam idah dan tempatnya, lalu pembagian harta warisan, dan sebagainya. Pengaturan mengenai hukum pidana juga diatur di dalam Al-Quran, di mana hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seorang adalah dalam bentuk kisas yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukum. Di antara jenis hukum kisas ialah kisas pembunuh, kisas anggota badan, dan kisas dari luka. Dalam menetapkan hukum pidana, Al-Quran sendiri senantiasa memperhatikan 4 hal. Yang pertama, ada melindungi jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Yang kedua, meredam kemarahan orang yang terluka lantaran ia dilukai. Yang ketiga, memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya. Dan yang keempat, menyesuaikan hukumnya dengan perilaku kejahatan. Bahkan pengaturan dalam melakukan muamalah dengan non-muslim juga diatur di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran sendiri membagi orang kafir menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kafir zimmi dan mu'ahad, lalu kafir musta'man, dan yang terakhir kafir harbi atau musuh. Dari tuntutan tersebut diketahui bahwa Islam memperlakukan non-muslim sangatlah adil. Sekaligus juga membuktikan bahwa Al-Quran memang suatu bentuk pedoman yang sangat lengkap dan bersifat universal. Lalu yang kedua ada sunnah, di mana sunnah merupakan ucapan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Salah satu fungsi sunnah adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih terperinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dengan contoh-contoh aplikatif. Selain itu, sunnah juga bisa membatasi ketentuan Al-Quran yang bersifat umum, bahkan bisa menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran yang telah ditulis pada masa Nabi, hadis lebih banyak dihafal daripada ditulis. Bahkan pada awalnya, Nabi melarang para sahabat untuk mencatat hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. Izin penulisan hadis sendiri hanya diberikan kepada sahabat tertentu, seperti Abdullah bin Amr. Rasulullah juga meminta orang yang mendengarkan hadis untuk menyampaikannya dengan teliti dan jujur kepada orang lain. Selanjutnya fungsi dari sunnah, yang pertama adalah menguatkan hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi kemutlakannya. Yang keempat, mengkhususkan keumumannya. Dan yang kelima, menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada ijma. Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Bila terdapat persoalan baru yang keterangannya tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ijma'lah yang akan menjadi jurukannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan dapat digunakan ijma' sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis-hadis yang menyatakan bahwa umat Islam tidak akan bersepakat terhadap kesesatan. Apa yang menurut pandangan kaum muslim baik, maka menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala juga baik. Oleh karena itu, amal perbuatan para sahabat yang telah disepakati dapat dijadikan argumentasi atau hujah. Yang kedua, mengikuti jalan akidah dari selain mukmin adalah haram, karena berarti menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah dan akan diancam balasan di neraka jahanam. Mengikuti pendapat orang mukmin berarti mengikuti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ijma'. Dengan demikian, ijma' dapat dijadikan hujah yang dapat digunakan untuk menggali hukum syara' di dalam Al-Quran dan Sunnah. Terjadinya ijma' sendiri, terdapat faktor-faktor yang harus terpenuhi sehingga ijma' dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa mujtahid. Yang kedua, kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat. Yang ketiga, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan itu dan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Dan yang keempat adalah kesepakatan itu diterapkan secara tegas terhadap peristiwa tersebut baik lewat perkataan maupun perbuatan. Lalu yang terakhir ada kias, di mana kias artinya menetapkan hukum dengan cara mencari padanan suatu masalah yang hendak diketahui hukumnya dengan hal yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Dasar hukum kias sendiri terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Kias sendiri dapat dianggap sebagai sumber hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kias diperlukan karena dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah itu universal dan global,
Sedangkan kejadian-kejadian pada manusia akan berkembang terus. Oleh karena itu, tidak mungkin ayat Al-Quran yang universal itu dijadikan sebagai satu-satunya sumber hukum terhadap kejadian-kejadian yang berkembang mengikuti zaman. Lalu yang kedua, kias juga sesuai dengan logika yang sehat. Misalnya orang Islam meminum minuman yang memabukkan sangatlah masuk akal bila setiap minuman atau makanan memabukkan yang dikiaskan dengan minuman tersebut menjadi haram hukumnya. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.